Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallima tasliman katsira, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah, segala puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada detik ini, pada hari ini Allah masih melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya, itu berupa nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat iman dan Islam. Kita diberikan semua nikmat itu tentunya adalah kesempatan yang Allah berikan untuk kita semuanya. Bagaimana kita bisa menggunakan kesempatan yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya, itu dengan kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan diantaranya takwa, cabang takwa itu adalah kita mau menyempatkan waktu kita untuk kita belajar menuntut ilmu, sehingga kita beribadah sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya ajarkan, sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Dan semoga kita termasuk golongan yang akan mendapatkan syafaat Al-Quran pada hari kiamat nanti. Kita lanjutkan ayat ke-78 sekarang ya. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas ayat yang sebelumnya ya. Ayat sebelumnya itu ada tentang macam-macam orang-orang Yahudi ya. Wa minhum ummiyyuna la ya'lamuna al-kitaba illa wa inhum illa yadhunnun. Wa minhum fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم
وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون أم تقولون terjemahnya sih seharusnya tepatnya satu ayat lagi. Bala, nah ya, jawaban. Nah, cuma cukup ya 2 ayat. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemarin ciri-ciri orang yang keras ya, hatinya ya, dari kalangan orang-orang Yahudi. Ada orang yang mendengarkan firman Allah lalu merubahnya ya, setelah mereka memahaminya. Lalu orang yang kedua, ada orang yang bertemu orang yang beriman lalu mereka berkata kami beriman. Orang apa namanya kemarin? Orang munafik ya. Lalu ya, orang Yahudi yang berikutnya adalah orang yang tidak munafik ya. Tidak beriman tapi tidak munafik. Kalau yang satu beriman tapi munafik. Lalu yang keempat, waminhum, dan dari mereka dari kalangan ahlul kitab ada orang-orang yang ummiyun. Apa ummiyun? Orang-orang yang ya. Jadi la yaqrauna, la yaktubuna wa la yaqrauna ya. Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis ya. Orang yang ummi di sini orang jahil ya, orang yang bodoh ya. Ummiyun, orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Nah, orang awam lah gitu ya. Orang awam. Nah, makanya disebutkan di sini. Siapa ummiyun itu? La ya'lamunal kitaba. Tidak ya'lamunal kitaba, mereka mengetahui kitab. Orang yang tidak faham, orang yang tidak tahu kitab sucinya sendiri ya. Itu kan orang awam ya. Orang Islam sama. Orang Islam ya kalau ditanya bisa, sebagian besar bisa ya. Kalau ditanya paham, nanti dulu gitu. Berarti termasuk orang yang awam ya. Illa, kecuali amaniya, angan-angan. Ya, angan-angan ini apa? Dongengan ya. Kecuali ya angan-angan. Amani ini bentuk jamak dari umniyah. Ya, amani angan-angan. Apa amani? Angan-angan ya. Kecuali ya, apa namanya? Dongengan atau angan-angan yang diceritakan oleh siapa? Oleh pemuka agamanya gitu ya. Wa inhum, ini perhatikan nih Pak Bu. Jika ada in diikuti dengan illa di belakangnya ya, ada in, ada ma, ada man. Nah, ini. Mungkin Bapak Ibu kalau lagi baca Quran
ya. Jadi ada in, ada in, man, diikuti dengan apa? Bila. Pas semuanya mananya tidak, ya. Semuanya maknanya nafi ya. Nafi itu artinya tidak. Wa inhum, innya bukan jika, tapi tidak. Dan tidaklah hum mereka illa kecuali. Ada lagi di surat apa? Di surat An-Najm. In huwa illa wahyuy yuha. Yang wa ma Muhammadun illa rasulun. Itu kan di ayat kursi man madzalladzi yashfa'u 'indahu illa. Tuh, coba diartikan ayat kursi. Madzal apa artinya, Bu? Madzal setiap hari dibaca kan? Madzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Apa artinya? Kecuali ya, tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisinya illa bi'idni, kecuali dengan izinnya, ya. Itu maknanya nafi atau tidak, ya. Jadi kalau ada in, ada man, diikuti dengan ilah, ada ilahnya. Berarti in di sini artinya tidak, begitupun begitupun man. Ya, semuanya maknanya tidak. Wa inhum, dan tidaklah hum mereka illa kecuali yazunnun. Apa? Zanna yazunnu, mereka menduga-duga, mengira-ngira. Ya, zanna yazunnu, ya, husnudzon. Ya, baik sangka, baik duga, baik praduga gitu ya. Suudzon ya berarti buruk, ya, buruk sangka, buruk praduga gitu ya. Kita ulangi, Bu, Pak. Wa minhum, dari mereka. Merekanya siapa kemarin? Mereka aja kan? Siapa merekanya? Siapa kemarin, Bu? Ya, ahlul kitab dari kalangan Yahudi ya. Mereka ummiyuna, orang-orang yang buta huruf. Ya. Siapa orang yang ummiyun itu? Jelaskan. Itu la ya'lamunal kitaba. Tidak mereka mengetahui kitab. Tidak tahu kitab sucinya, ya kan, orang awam. Illa kecuali amaniya, angan-angan. Ya, angan-angan ini apa? Paham ya arti angan-angan ya? Hayalan. Ya pokoknya apa sajalah yang apa namanya fiksi, yang fiktif, fiktif ya, yang fiktif. Ya, dari yang diceritakan oleh apa namanya ulamanya mereka gitu, apa pendetanya mereka. Wa inhum, tidaklah mereka illa yadhunnun, mereka menduga-duga. Sekali lagi, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba, kitab illa amaniyah. Wa inhum, tidaklah mereka illa yazunnun, menduga-duga ya. Sama-sama langsung terjemahkan yuk. Dan
angan-angan, dan tidaklah mereka kecuali menduga-duga. Coba yuk sama-sama Bu. Waminhum, dan menduga-duga. Kalau saya menduga apa Bu? Saya mengira, saya menduga-duga. Azun. Kalau kami nazun. Ya. Ayo Pak, lanjutkan Pak sama-sama yuk. Dan dari mereka orang-orang yang buta huruf, tidak tahu kitab kecuali angan-angan, dan mereka kecuali mereka menduga-duga, ya, kecuali mereka hanya mengira-ngira, menduga-duga. Ibu, ada yang coba Bu? Fawaminhum, ya. Dan dari mereka orang-orang yang buta huruf, dan tidak mereka Tidak ada dannya. kecuali angan-angan, dan tidaklah mereka kecuali mereka menduga-duga. Ya, langsung saja ya, tidak harus pakai dan ya. Tidak mereka mengetahui ya. Bapaknya Pak, silahkan, siapa? Dan dari mereka orang-orang yang buta huruf tidak Mereka tidak mengetahui mengetahui kitab kecuali angan-angan, dan tidak mereka kecuali menduga-duga. Ya. Jadi orang ummiyun adalah orang yang tidak mengetahui kitabnya, gitu ya. Nah, jelaskan. Kita lanjutkan dulu. Di sini ada yang sudah hitam fa, fawailun, ada fa-nya. Maka kemudian lilladzina, falilladzina, bagi orang-orang yang kitab ya. Nah, kita terjemahkan kosakata baru wail. Wail itu celaka. Nah, ini biasa ayatnya kita baca ya. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat. Orang sholat aja masih celaka. Siapa? Alladzina hum an sholatihim wail. Neraka wail. Ya. Maka celaka ya. Wail ini nama apa? Nama neraka sebetulnya ya. Ada neraka wail, neraka sakor, neraka jahanam paling bawah ya. Maka celakalah lilladzina, bagi orang-orang yang yaktubuna, mereka menulis ya. Kata yaktub artinya menulis. Kitab artinya kitab, tulisan, kitabah ya. Kata yaktub kitabatan ya. Nah, kitab itu ya apa? Tulisan gitu ya. Dari kata menulis ya, hasil karyanya kitab itu ya. Nah, kita katakan kitab itu untuk buku, untuk kitab. Kata yaktubu apa artinya? Mereka yaktubuna, mereka menulis. Alkitabah biaidihim, dengan aid, tangan-tangan. Aid itu bentuk jamak dari yad. Yad 1, yadain 2. Aid banyak ya. Kalau aid berarti banyak ya. Biaidihim, dengan tangan-tangan mereka. Ini maksudnya menulis kitab bukan dengan tangan, pasti dengan tangan. Ini kiasan Bu, jangan terlalu diartikan tekstual ya. Maksudnya apa? Menulis kitab dengan tangan, pasti dengan tangan kan? Dengan apa lagi? Lalu maksudnya apa? Mengarang ya, kitab yang asalnya ya, yang diturunkan dari pencipta, dari Rabb, dari Allah, mereka rubah isinya gitu ya. Jadi menulis kitab di sini artinya merubah Alkitab ya. Ya tentu kalau menulis kitab dengan tangan, dengan apa lagi kan? Kita ulangi. Fawailun
Maka celakalah lilladzina yaktubunal kitab, menulis kitab, biaidihim, tangan-tangan mereka. Summa, kemudian, nah ini pokok poinnya nih, yaquluna, apa? Itu sudah hitam. Mereka berkata, mereka mengatakan, mereka berkata, hadza, ini kata tunjuk dekat ya, ini, hadza. Berarti hadzanya kepada Alkitab, ya, Alkitab yang mereka tulis. Ini min indillahi, dari sisi Allah. Mereka tulis kitab itu dengan tangan mereka sendiri, ya, sesuai keinginan mereka, dirubah. Lalu mereka katakan ini dari sisi Allah. Oh, ini dari Tuhan langsung. Nah, ya, celaka orang seperti ini. Apa tujuannya mereka berbuat demikian? Liyashtaru bihi. Li-nya supaya, ya, ta'lil ya, maknanya motifnya. Motifnya itu apa sih? Nah, ya. Jadi dikatakan liyashtaru, supaya atau agar, boleh ya. Yashtaru apa? Mereka menukar, ya, membeli boleh, menukar boleh, ya. Ishtara yashtari, menukar atau membeli. Supaya mereka menukar bihi, dengannya itu kitab, ya, hinya kembali kepada Alkitab, samanan qalilan, harga yang sedikit. Nah, ini berarti materinya duniawi, tujuannya untuk duniawi, ya. Kita ulangi lagi, fawailun, maka celakalah, lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna, ya, mereka berkata atau mengatakan, hadza, ini min indillah, dari sisi Allah. Liyashtaru bihi, mereka menukar bihi, dengannya apa? Dengan Alkitab. Hinya kembali, nya-nya itu kembali kepada Alkitab. Samanan qalilan, harga yang sedikit, ya. Berarti dengan harga duniawi, untuk keuntungan dunia. Nah, ya. Dunia itu sebanyak-banyaknya pasti sedikit, Bu, ya. Coba kita langsung terjemahkan sama-sama ya. Maka celakalah bagi mereka menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Kemudian mereka berkata, ini dari sisi Allah, supaya mereka menukar dengannya harga yang sedikit, ya. Saman itu harga. Jadi kalau ke Mekah nanya kam saman, berapa harganya, gitu ya. Saman, harga, ya. Kalau samin dengan sin, nah, samin itu lemak, gendut, makanya samin itu untuk gendut. Minyak samin, minyak lemak. Lemak itu pasti gemuk. Orang yang gemuk itu bahasa Arabnya samin. Jangan ketukar ya. Kalau saman itu harga, kalau samin dengan sin, minyak samin, ya. Samin itu gendut, perempuannya saminah. Kalau laki-laki samin, perempuan saminah. Ya. Ya, kalau ditanya, ibu saminah sekali, jangan kegeeran, ya. Ibu gemoy berarti itu namanya. Ibu gemoy berarti saminah, ya. Bapaknya gemoy, samin. Coba Bu, sama-sama yuk terjemahkan fawailun. Maka celakalah. Tangan. Kemudian ini supaya harga yang sedikit.
ya. Jadi ternyata tujuan merubah Alkitab pada orang-orang Nasrani dan Yahudi itu tidak lain ya untuk kepentingan duniawi ya. Ayo Pak, lanjutkan Pak. Fawailun. Maka harga yang sedikit. Ibu coba silakan. Maka celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Kemudian mereka berkata, ini dari sisi Allah, supaya mereka menukar dengan harga yang sedikit. Ya, Pak lanjutkan. Maka celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Kemudian mereka berkata, ini dari sisi Allah bagi Supaya mereka menukar dengan harga yang murah. ya. Jadi li ini memang bisa artinya bagi ya, bisa artinya supaya. Kalau di sini motif ya. Itu macam-macam huruf li lah, huruf lam nanti kita belajar ya. Ya bisa. Fawailun, maka celakalah lahum mimma, dari apa yang katabat menulis aidihim, tangan-tangan ya, dari apa yang tangan-tangan mereka tulis. Nah, gitu ya, bolehlah menulis tangan-tangan mereka, atau maksudnya dari apa yang tangan-tangan mereka tulis. Wawailun, dan bagi celakalah lahum mimma yaksibun, mereka kerjakan, mereka usahakan. Kasab itu orang Sunda dulu kerja. Kasab ya, pakasaban ya, pekerjaannya kawan ya. Ya kasab ya. Ayo kasab, pakasaban itu kan pekerjaan. Itu udah bahasa Arab itu ya. Kasaba yaksibu artinya mengerjakan, mengusahakan, usaha ya. Kasab itu usaha, pekerjaan maksudnya. Coba kita ulangi lagi sama-sama dari awal ayat ya, dari fawailun ya. Maka celakalah bagi orang-orang yang mereka menulis kitab dengan mereka ya, bagi apa yang mereka kerjakan. Lanjutkan. Waqalu, mereka berkata. Siapa? Orang-orang. Siapa yang berkata, Bu? Bu, mereka siapa, Bu? Hah? Orang-orang ahlul kitab ya, orang-orang Yahudi ya. Orang Yahudi berkata, lan, apa lan? Tidak. Ada nah, ini nah, apa nahnya nih? Kami ya. Kemudian anar, apa nar? Neraka. Illa ayam, apa ayam? Sudah hitam? Hari-hari ya. Bentuk jamak dari apa? Yaum. Yaum hari, jamaknya ayam ya. Hari Jumat disebut dengan Sayyidul Ayam. Bukan ayam negeri, Bu ya. Ayam kampung ya. Tamassa, massa yamassu. Nah, perhatikan. Tamassa ya, dari kata massa, fi'il madhinya massa yamassu, artinya menyentuh. Apa? Menyentuh. Ya, kalau saya menyentuh
amas atau amasu ya. Ini ada adalan kemasukan lam dibaca sa ya. Massa yang masuk artinya menyentuh. Ya, taknya untuk nar. Nar ini masuk ke dalam isim muannats. Makanya taknya ini bukan untuk kamu, tapi untuk dia. Ya. Saya menyentuh amassu ya. Jadi surat apa? Di surat Al-Waqiah. La yamassuhu illal mutahharun ya. Tidaklah menyentuh itu Al-Qur'an kecuali orang-orang yang disucikan. Mereka berkata lan tidak akan tamassana menyentuh kami. Apa tamassana? Menyentuh kami. Apa yang tidak akan menyentuh kami? An-nar, neraka. Ini kata orang Yahudi. Neraka tidak akan menyentuh kami. Illa ayyaman, hari-hari ma'dudah yang terhitung. Berarti kalau hari-hari terhitung ini apa? Maksudnya sebentar. Kata orang Yahudi. Oh, ini kalau harus masuk neraka itu paling sebentar, Pak. Ya, ini udah ada klaimnya sendiri gitu ya. Dijamin ya, masuk kalaupun harus masuk neraka sebentar itu kata mereka. Ya, ada orang Islam yang yakin seperti itu? Hah? Oh, kita ya, enggak lah ya. Yakin lihat amal perbuatan aja dulu kira-kira masuk neraka apa masuk surga ini. Kita ulangi, waqalu Dan mereka berkata lan tidak akan tamassana menyentuh kami annar illa ayyaman ma'dudah yang terhitung ya. Adad itu menghitung ya. Kayaknya ada iddah. Iddah itu artinya apa, Bu? Orang dicerai ada namanya masa. Apa artinya iddah? Masa untuk menghitung, ya, menghitung waktu masa iddah, ya. Kita langsung terjemahkan yuk sama-sama waqalu dan mereka berkata tidak akan menyentuh kami neraka kecuali hari-hari yang terhitung. Coba Bu sama-sama yuk. Dan yang terhitung ya. Lanjutkan, Mbak. Dan hari-hari yang terhitung ya. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini waktunya terbatas. Qul at-takhaddum. Ini hamzahnya ada yang dibuang nih. Hamzah wasalnya dibuang ya. Asalnya ait takhaddum. Ya. Asalnya ait takhaddum. Ya, hamzah wasalnya dibuang. Ya, ini pertahankan tetap hamzah. Hamzah apa kemarin? Hamzah apa namanya? Istifham ya. Itu tuh di papan tulis masih ada tuh. Istifham ya. Pertanyaan. Apakah ittakhadtum? Kalian mengambil. Nah, makanya ini di kotak, Pak, Bu. Oh ya, di kotak. Nah, ini maknanya tersendiri ya. Ittakhadtum asalnya ada hamzahnya ya. Hamzah wasalnya dibuang. Ya, asalnya ait takhadtum. Nah, ya. Apakah ittakhadtum kalian mengambil indallahi di sisi Allah ahdan janji atau perjanjian. Apakah ada perjanjiannya dengan Allah kan gitu ya? Apakah kamu punya perjanjian tertulis ya bahwa orang Yahudi kalau harus masuk neraka itu sebentar. Ada perjanjiannya emang. Pede bener gitu ya. Masuk neraka itu sebentar ya. Apakah ada perjanjiannya itu maksudnya? Falan maka tidak akan. Kalau memang ada perjanjiannya, nah gitu. Maka tidak akan. Yukhlifa akhlafa yukhlifu artinya
mengingkari. Wa idza wa'ada akhlafa. Bila orang berjanji dia ingkar. Nah, ya, orang munafik. Ya, fala yukhlifallahu Allah mengingkari. Langsung saja ya. Coba ulangi. Falan maka tidak akan yukhlifallahu Allah mengingkari ahdahu janjinya. Ya. Kalau ada perjanjiannya Allah itu mustahil mengingkari janjinya gitu ya. Ulangi. Qul attakhadtum indallahi ahdan falan tidak akan ya. Jadi kalau ada perjanjiannya maka tidak akan yukhlifallahu Allah mengingkari ahdahu janjinya. Ya. Langsung kita terjemahkan. Katakanlah, apakah kalian mengambil di sisi Allah janji? Maka tidak akan Allah mengingkari janjinya. Coba Bu sama-sama yuk. Qul. Katakanlah, apakah kalian mengambil di sisi Allah perjanjian, maka tidak akan Allah mengingkari janjinya. Lanjutkan Pak. Katakanlah, apakah kalian mengambil di sisi Allah janji, maka tidak akan Allah mengingkari janjinya. Ya. Jadi kalau ada perjanjiannya mustahil Allah itu mengingkari janjinya. Atau huruf atof ya. Ataukah taquluna kalian berkata, kalian mengatakan alallahi atas Allah ma la ta'lamun kalian ya, atau kalian ini cuma ngomong doang ya, sesuatu yang tidak kalian ketahui ya. Yang penting apa, asal bunyi, asbun ya, asal ngomong ya, aslom, asal ngomong. Nah, coba kita ulangi sama-sama Bapak Ibu dari awal ayat waqalu yuk. Dan mereka berkata, tidak akan menyentuh kami neraka kecuali hari-hari yang terhitung. Katakanlah, apakah kalian mengambil di sisi Allah perjanjian? Maka Allah mengingkari ataukah kalian atas Allah apa yang tidak kalian ketahui. Nah, dari ibu-ibunya Bu, ada yang mau mencoba? Silahkan dari awal ayat waqalu. Enggak, silahkan. Dan mereka berkata, tidak akan menyentuh kami neraka kecuali hari-hari yang tertentu. Katakanlah, apakah kalian mengambil di sisi Allah perjanjian, maka tidak akan Allah mengingkari janjinya. Atau kalian berkata atas Allah apa yang tidak kalian ketahui. Ya, lagi Bu? Ada lagi ibu yang lain? Ketahui ya. Ini sebetulnya ayatnya nyambungnya ke ayat berikutnya ya, bala. Itu ada jawaban bala ya. Cuma ya nggak apa-apa lah ya. Jadi kalau baca itu apa namanya, bala itu kan sudah ya, sudah pernah dibahas ya kemarin bala? Sudah belum? Belum ya. Ini kosakata baru ya. Nantilah ya. Masih merah ya. Bapaknya sekarang ada yang coba, silakan. Waqalu. Dan kami berkata tidak akan Mereka
Dan mereka berkata tidak akan menyentuh neraka Kami. kecuali hari-hari yang terhitung. Katakanlah, apakah kalian mengambil di sisi Allah perjanjian, maka tidak akan Allah mengingkari janjinya, atau kalian berkata atas Allah apa yang tidak kalian mengetahui. Ya. Ada lagi, Pak? Dan mereka berkata tidak akan menyentuh kami neraka kecuali hari yang terhitung. Katakanlah, apakah kalian mengambil di sisi Allah janji maka tidak mengingkari Allah janjinya, atau kalian berkata atas Allah apa yang tidak kalian ketahui. Ya. Tidak kalian ketahui, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala wa minhum ummiyuna. Di antara mereka, ya, ini minnya litab'id, Bu ya. Min itu macam-macam. Salah satunya adalah fungsinya ada litab'id. Tab'id itu memisahkan sebagian dengan sebagian yang lain, ya. Sehingga kalau terjemah umum atau terjemah yang biasa disebutkan dari sebagian mereka atau di antara mereka, berarti tidak semuanya, ya, tidak semua. Di antara golongan ahlul kitab, ya, dari sebagian orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi ada orang-orang yang ummi. Nah, ini macam-macam orang-orang yang disebutkan kemarin, ya. Yang terakhir adalah orang-orang yang ummi. Orang yang ummi ini siapa? Yang tidak paham kitab sucinya sendiri, tidak mengerti. Ya, berarti yang apa saja yang disampaikan oleh ulamanya, oleh pendeta Yahudi, itu mereka percaya betul. Ya, karena mereka statusnya ummi, orang yang tidak paham kitab. Ya samalah kayak orang Islam. Orang Islam kan banyak, ya. Tidak tidak semuanya paham tentang Al-Qur'an. Ya sama orang Yahudi, orang Nasrani ya begitu. Apa yang disampaikan oleh pendetanya, oleh ulamanya, itulah yang mereka kerjakan, gitu ya. Sehingga tidaklah yang sampai kepada mereka itu melainkan hanya angan-angan, dongeng saja, ya, bualan daripada ru'usal Yahud, ya, dari orang-orang para pendeta mereka, ya, dari ru'usal Yahud, ya. Sehingga tidaklah mereka pun hanya menduga-duga, ya, mengira-ngira, ya. Fawailun, maka celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka. Artinya mereka orang yang, ya, diberikan keluasan ilmu oleh Allah, tapi mereka merubah kitab. Kemarin yang sudah saya jelaskan, ya, Parakletos itu adalah apa? Parakletos itu di dalam kitab Injil itu ditujukan untuk Roh Kudus sang penolong, ya. Sedangkan Parakletos ini berasal dari kata bahasa Greek, ya, Yunani, ya. Sedangkan kita tahu Yesus, ya, Nabi Isa bukanlah orang Greek, ya, bukanlah orang Yunani, ya. Bahasa asli, ya, bahasa asli Injil, ya, itu dengan bahasa Suryani, ya, bahasa Armia, ya, bahasa Suryani, Armia, ya, itu sedikit orang yang bisa. Ya, sedangkan Injil yang tertulis saja itu yang tertua dengan bahasa Yunani, gitu ya. Parakletos itu berasal katanya dari Periklutos. Periklutos itu yang kita tahu yang disebutkan dalam surat As-Saff adalah Ahmad, yang terpuji, ya,
wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, ya, yang akan menggenapi, ya, apa namanya, ya, nubuat, ya. Jadi apa namanya, kalau dalam bahasa mereka sekarang Parakletos itu digunakan untuk Roh Kudus, sedangkan aslinya adalah Periklutos, adalah yang terpuji, yang akan datang sesudahku, gitu ya, yang akan ikutilah kalian akan syariatnya, yang akan berlaku untuk, ya, sepanjang masa. Itu yang disebutkan dalam kitab apa namanya, Injil, ya, kalau nggak salah apa, John, ya, kitab Yohanes, ya, ayat berapa, siapa yang baca itu ayat 14 kalau nggak salah, ya. John itu untuk Yohanes, ya, atau bahasa kitanya apa, Yunus. Yohanes itu Yunus, Pak, ya. Kalau kita bahasa Arabnya Yunus, bahasa merekanya John, ya, apa namanya, Yohanes kalau nggak salah, ya, Yunus, ya, Yohanes, ya, Yohanes, Yunus. Kalau John itu untuk Yahya, ya. Kemudian fawailul lilladzina yaktubuna, maka celakalah bagi orang yang dia menulis kitab dengan tangan mereka, lalu, ya, mereka mengatakan ini dari sisi, ya, padahal itu hasil karangan mereka. Ini kitab Allah betul, ya, yang diturunkan kepada, ya, kalau mereka berarti, ya, kalau Nasrani kepada apa namanya, Yesus, ya, pada Nabi Isa, kalau Taurat kepada Nabi Isa, Nabi Musa, ya. Ini dari sisi Allah, ya, ternyata tujuannya hanya untuk, ya, liyashtaru bi samanan qalila, untuk menukar dengan duniawi. Tujuannya memang untuk duniawi, bukan hal yang lain sebetulnya, ya. Nah, kan masyhur lah, ya, apa namanya, syariat mereka banyak yang dirubah tujuannya, dan sebetulnya masih sekalipun masih tetap berlaku, ya. Coba loh, di dalam kitab Injil itu apa sih yang tidak sama dengan Al-Quran syariatnya? Banyak yang sama. Khamar dilarang, daging babi dilarang, ya, tapi tidak ada satupun yang mereka, ya, apa namanya, tinggalkan, tetap dikerjakan, ya. Babi, ya, yang nggak boleh ternyata babi hutan, padahal nggak ada dalam kitab Injil misalkan babinya babi hutan, ya, pokoknya babi itu tetap haram, mau babi hutan, ya, mau babi piaraan, ya, tetap apa namanya, haram, tapi mereka tidak, ya. Itulah, ya, mereka merubah syariat, merubah isi kitabnya hanya untuk keuntungan duniawi. Maka celakalah bagi apa yang mereka tulis. Hasil karyanya tentu dilaknat oleh Allah. Fawail, celakalah. Dan begitupun harta mereka yang mereka dapatkan, ya, oleh apa namanya, para pendeta Yahudi yang merubah Alkitab, itu kan tujuannya duniawi. Sehingga harta mereka yang mereka dapatkan dari hasil menjual ayat itu pun dilaknat oleh Allah. Apa yang mereka tulis, ya, tentu celaka, begitupun apa yang mereka, ya, dapatkan dari hasil karya tulis mereka. Lalu orang-orang Yahudi berkata, ya, kami ini tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hari-hari yang terhitung, ya. Bahwa disebutkan, ya, kanatil yahudu, ya, orang-orang Yahudi berkata, hadhid dunya sab'atu alafi sanatin, dunia ini, kehidupan dunia ini hanya akan sampai 7.000 tahun, kata orang Yahudi, ya. Wa inna ma nu'adzibu bi kulli alfi sanatin yauman, ya, dan sesungguhnya kami ini disiksa setiap 1000 tahun itu satu hari. Jadi kalau misalkan harus masuk neraka paling berarti 7 hari paling lama, Pak, gitu, ya. Makanya mereka mengklaim kami ini tidak akan disentuh oleh api neraka, walaupun kami harus masuk neraka itu hanya beberapa hari, ya. Ada lagi yang mengatakan menurut Qatadah dan Atha, ya, mereka meyakini bahwasanya sekalipun mereka harus masuk surga paling lama itu hanya 40 hari, ya. Itu sekitar mereka apa namanya, ketika mereka menyembah patung anak sapi ketika ditinggalkan oleh Nabi Musa kemarin sudah, ya. Ya, paling lama itu 40 hari kata
kata mereka. Makanya dibantah oleh Allah. Ya, Allah memerintahkan Nabi Muhammad, katakan hai Muhammad, apakah mereka punya perjanjiannya dengan Allah? Ya, kalau memang ada perjanjiannya, Allah pasti tidak akan ya mengingkari akan janjinya. Tapi pada kenyataannya Allah banyak melaknat mereka di dalam redaksi ya Al-Qur'an ya. Kecuali memang orang-orang yang mau mengikuti syariat atau melanjutkan ya keimanan mereka dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad ya. Sebagian mereka kan banyak dilaknat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Al-maghdub orang-orang Yahudi. Tentu kalau mereka mengklaim ya tidak mungkin Allah sampai melaknat mereka mendapat predikat al-maghdub ya. Tentu mereka akan dijamin masuk surganya oleh Allah, tapi ternyata tidak ya. Mereka hanya mengklaim sepihak saja. Pada kenyataannya Allah sama sekali tidak berjanji kepada mereka bahwa mereka adalah umat atau bangsa pilihan yang selama ini mereka klaim. Coba sekarang mereka klaim bangsa pilihan adalah bangsa Israel ya. Bangsa Israel ya, Yehova, Yahweh ya. Jadi itulah klaim mereka. Selama ini mereka mengklaim yang mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa terbaik ya. Sehingga bukan, makanya kalau Yahudi itu agamanya eksklusif banget. Ya, agama Yahudi itu untuk bangsa Israel saja, tidak universal. Makanya penyebaran Yahudi itu tidak seperti Nasrani. Ya, karena memang orang yang mau masuk Yahudi itu hanya untuk bangsa ya. Jadi Padian nggak bisa, nggak masuk ya, orang Sunda jadi Yahudi, aduh ya. Makanya ya hanya agama Islam lah yang berlaku untuk semua kalangan, semua bangsa, setiap ras ya. Wa ma arsalnaka illa kafatal linnas wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Jadi hanya agama Islam saja yang memang universal ya. Jadi termasuk Nabi Isa itu diutus hanya untuk bangsa Israel ya, sedangkan Nabi Muhammad ya wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, untuk ya rahmat untuk semesta alam ya, sebagai rahmat untuk semesta alam. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, cukup sampai sini. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Tidak ada, kita tutup ya dengan doa kafaratul masjid, majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usyukur bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.